Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Permadi, NIM 101700595. Video saya saat ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Bapak memberikan dua soal. Soal pertama yang harus saya jawab terlebih dahulu, yaitu soalnya apa yang dimaksud dengan keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas keuangan negara. Keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dapat dipahami, keuangan negara harta kekayaan milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan menjalankan hak dan kewajiban dari negara. Terus ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi beberapa hal. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Terus kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Terus penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, terus kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Ini termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Terus kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Terus kekayaan pihak lain yang diperoleh dalam dengan menggunakan fasilitas diberikan pemerintah. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga atau perusahaan negara atau daerah. Terus asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan masing-masing asas itu yang pertama, asas tahunan. Ini memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif DPR. Terus asas universalitas. Ini kelengkapan. Maksudnya memberikan batas bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Terus asas kesatuan. Asas kesatuan ini mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap. Berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah bruto. Terus asas spesialitas. Asas spesialitas ini mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau sendiri dalam diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau secara kuantitatif, ini artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi, tidak boleh dilampaui. Kalau secara kualitatif,
Ini berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Terus asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini berorientasi pada hasil. Ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Terus asas profesionalitas. Kalau asas profesionalitas ini mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani atau oleh tenaga yang profesional. Terus kalau asas proporsionalitas itu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Terus asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara ini mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Terus asas pemeriksaan ini keuangan oleh asas pemeriksa keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Terus saya ingin menjawab soal yang nomor 2 lagi. Soal yang nomor 2 itu soalnya menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19. Dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada misalnya. Menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Jelaskan. Ya, kalau menurut saya dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah menangani pandemik atau penyebaran virus COVID-19 ini, saya pikir sudah tepat dengan mengalokasikan dana desa dan dana pilkada. Karena untuk penanganan COVID-19 di Indonesia ini penanganan pandemik merupakan tugas yang harus diprioritaskan pemerintah pada saat ini, karena mengingat penyebaran COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Jadi saya pikir maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melawan COVID-19 ini mengalokasikan atau menggunakan dana desa dan dana pilkada. Karena kalau dipikir dalam penanganan pencegahan melawan COVID-19 ini memerlukan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Maka saya pikir pengalokasian dana pilkada dan dana desa ini
untuk dipakai untuk penanganan COVID-19, untuk melawan COVID-19 ini tepat karena dana pilkada dan dana desa itu kan digunakan untuk rakyat. Maka saya pikir dalam penanganan melawan COVID-19 ini untuk masyarakat, untuk kita semua, saya pikir itu tepat. Dalam memakai dana pilkada dan juga dana desa. Itulah jawaban dari saya. Jikalau ada salah dan juga kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.